Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Annabadrah Kertawawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala bentuk. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir untuk menyampaikan sedikit pesan Dharma. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung pertawar nugrahonya. Semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmatnya, kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dharma wacana yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini yang bertemakan tentang catur asrama. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, apa itu catur asrama? Catur asrama itu terdiri dari dua kata, yaitu catur dan asram. Catur itu yang artinya 4 dan asrama itu yang artinya jenjang atau tahapan. Nah, jadi catur asrama ini adalah 4 jenjang kehidupan manusia yang harus dilalui dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai moksa. Atau bisa dikatakan bahwa catur asrama ini adalah 4 tahapan hidup manusia sebagai dasar keharmonisan hidup. Nah, maka dengan demikian dari masing-masing tahapan hidup manusia ini tentu diwarnai dengan adanya ciri-ciri tugas dan kewajiban yang berbeda-beda dari setiap jenjangnya, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, apa saja bagian-bagian daripada catur asrama tersebut? Yang pertama adalah Brahmacari asrama, yang kedua Grihastha asrama, yang ketiga Wanaprastha asrama, dan yang terakhir adalah Biksuka atau Sannyasa. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian daripada catur asrama tersebut. Yang pertama itu adalah Brahmacari asrama. Brahmacari asrama ini, Brahmacari itu terdiri dari dua kata, yaitu Brahma dan Cari. Brahma yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci, dan Cari itu yang artinya tingkah laku dalam mencari atau yang kita sebut dengan menuntut ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, Brahmacari asrama ini disebut juga hidup aguron-guron atau yang dikenal dengan Asweka Guru. Brahmacari asrama ini adalah merupakan dasar atau fondasi seseorang yang akan nantinya melangkah ke jenjang Grihastha asrama, Wanaprastha asrama, dan nah, dalam masa Brahmacari asrama ini para siswa dilarang menjalankan atau melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama. Namun apabila sudah tamat dalam masa Brahmacari asrama, menurut pandangan sosiologi, maka dalam masa Brahmacari, apabila seseorang sudah tamat dalam masa
menuntut ilmu pengetahuan, maka ada 3 pilihan yang nantinya bisa dijalankan atau boleh dijalankan. Nah, Bapak Ibu Pak Sedharma yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila seseorang sudah tamat dalam masa Brahmacari Asrama dan juga sudah dikatakan baik secara fisik maupun fisikis sudah dikatakan cukup dewasa, dan tentunya pengetahuan yang diperolehnya juga sudah dianggap memadai, maka bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu Grihastha Asrama. Nah, Bapak Ibu Mas Sedharma yang berbahagia, Grihastha Asrama, Grihastha ini juga terdiri dari 2 kata, yaitu gra dan sta. Gra itu yang artinya rumah atau rumah tangga. Sta atau stan itu yang artinya berdiri atau membina rumah tangga. Jadi Grihastha Asrama ini adalah tingkatan di mana seseorang melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Nah, Bapak Ibu Mas Sedharma yang berbahagia, adapun kewajiban yang harus dijalankan apabila seseorang sudah memasuki Grihastha Asrama. Yang pertama, meneruskan keturunan. Yang kedua, membina rumah tangga. Dan yang ketiga, bermasyarakat atau dalam bahasa Balinya yang kita kenal dengan turun membaya atau musukoduko. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan yang namanya Pancayatna. Nah, Bapak Ibu Mas Sedharma yang berbahagia, apabila di masa Grihastha Asrama ini sudah bisa kita jalankan dengan benar, maka dengan seiringnya waktu, tentunya anak-anak kita nantinya akan mulai memasuki Grihastha Asrama, maka kita akan memasuki yang namanya jenjang ataupun tahapan yang ketiga, yaitu Wanaprastha Asrama. Wanaprastha Asrama ini, Wanaprastha dalam bahasa Sanskerta itu terdiri dari 2 kata, yaitu wana dan prasta. Wana yang artinya pohon kayu atau semak belukar ataupun hutan. Prasta itu yang artinya berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Jadi Wanaprastha ini adalah berada di dalam hutan, atau dengan kata lain mengasingkan diri. Yang dimaksud mengasingkan diri adalah mulai secara perlahan-lahan melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi atau keterikatan terhadap duniawi. Adapun manfaatnya, di mana seseorang dalam menjalani kehidupan atau jenjang yang ketiga ini, yaitu Wanaprastha. Yang pertama, untuk memperoleh ketenangan batin. Yang kedua, dengan sisa hidupnya di dunia ini untuk mengabdikan diri sepenuhnya dan amal kebajikannya kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah melepaskan diri dari segala keterikatan terhadap kemewahan duniawi. Apabila semua ini bisa berjalan dengan baik, maka dengan seiringnya waktu pula
maka sampailah pada jenjang yang terakhir yang kita kenal dengan biksuka atau sannyasi. Nah, biksuka ini yang artinya adalah sebutan daripada seorang pendeta Buddha yang artinya meminta-minta, tetapi dalam hal ini yang disebut adalah atau yang dimaksud adalah murid-muridnya yang melayani seseorang yang sudah memasuki masa biksuka atau sannyasi. Seseorang yang sudah memasuki masa biksuka ini adalah seorang yang sudah mampu mengendalikan segala musuh yang ada di dalam dirinya, baik itu sadripu, yaitu 6 musuh di dalam dirinya. Sabda timira adalah 7 yang menyebabkan pikiran menjadi gelap. Sat atau tai, 6 pembunuh yang sangat kejam. Dan trimala adalah 3 perilaku yang kotor. Nah, seseorang yang sudah mampu mengendalikan segala musuh tersebut, maka sudah bisa dikatakan sebagai seorang biksuka atau sannyasi. Dan tentunya seorang biksuka hanya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan mengajarkan ajaran-ajaran kesusilaan kepada seluruh umat. Maka dari itu, dengan perjalanan hidup manusia ini diyakini oleh umat Hindu bahwa tujuan akhir daripada umat Hindu adalah untuk mencapai. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, di sini ada yang bisa kita petik nilainya, bahwasannya dalam ajaran agama Hindu itu sudah ada diajarkan, salah satunya catur asrama ini, bagaimana kita atau seseorang lahir di dunia ini untuk menjalani suatu kehidupan mulai dari kecil, dewasa sampai tua. Maka tanpa dengan adanya tuntunan ini, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani suatu kehidupan. Seperti contoh dalam masa Brahmacari, seseorang yang belum sampai tamat dalam menuntut ilmu pengetahuan dan tentunya sudah memasuki jenjang yang kedua, yaitu Grihastha Asrama, maka dari itu segala persoalan-persoalan yang akan dihadapi nanti tentu akan kesulitan mendapatkan suatu pemecahan, bahkan terkadang tidak sedikit yang mengalami fatal akibatnya. Nah, itu tadi sekelumit yang bisa saya sampaikan dalam sesi Dharma Wacana yang bertemakan dengan catur asrama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan segala kekurangannya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Ida Sang Yang Widiwasa saya mohon ampun. Saya akhiri dengan paramosan. Om Santi Santi Santi. Om.